Shalom. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, mari kita sujud berdoa di hadapan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami tundukkan hati dan pikiran kami di hadapan Tuhan. Kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sabda firman Tuhan perenungan bagi kita di hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Ada ungkapan mengatakan bahwa menua adalah sesuatu yang pasti terjadi, tetapi semangat menjalani masa tua adalah sebuah pilihan. Mitos tentang masa tua adalah sesuatu yang negatif sering kali disampaikan secara sadar atau tidak sadar. Ada ungkapan masa lansia, masa yang buruk, masa yang lemah, tidak berdaya, bahkan tidak memiliki pengharapan. Mitos seperti ini bisa muncul lewat cerita-cerita tradisional, karya puisi, tayangan media yang menunjukkan yang muda, yang cantik, yang secara langsung atau tidak langsung akan menskreditkan yang lansia. Mitos yang negatif juga sering dimunculkan dengan humor dan canda. Misalnya mereka adalah laskar-laskar tak berguna. Memang benar, kita harus mengakui, memasuki masa lansia seringkali disertai dengan berkurangnya pendengaran, berkurangnya penglihatan, selera makan, bahkan banyak lagi yang berkurang. Tetapi pemazmur mengajak, sekalipun ada banyak yang berkurang, tetapi ada satu hal yang tidak boleh berkurang, tapi justru harus bertambah, yaitu keberanian mengambil pilihan, memasuki masa lansia dengan harus bertambah dalam iman percaya kepada Tuhan. Inilah yang dapat terjadi dalam hidup yang tetap dalam Tuhan. Karena itulah pemazmur memohon kepada Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan Allah, janganlah meninggalkan aku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, permohonan ini muncul dari pemahaman hanya bersama Tuhanlah hidup akan damai. Ketika kita membaca di ayat yang ke-17, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecil. Lalu lanjutkan di ayat yang ke-18a, juga sampai masa tuaku dan hitam rambutku biarlah tetap bersama Tuhan. Pengalaman iman yang dahsyat bersama Tuhan, mulai dari kecil hingga tua, dalam suka maupun duka, menjadi proses di mana Tuhan membentuk hidup mengalami damai sejahtera. Itulah yang membuat pemazmur ingin bersama Tuhan sampai kepada masa akhir hidupnya. Bagaimana kita akan menjalani hidup kita? Pemazmur menyatakan keinginan bersama Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup adalah pilihan yang harus dinyatakan. Dengan selalu membuat ruang dalam hati untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Pilihan untuk hidup dalam hikmat yang takut akan Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Ungkapan jangan meninggalkan aku adalah sebuah permohonan agar Tuhan berkenan atas hidupnya. Permohonan Tuhan jangan meninggalkan perlu diungkapkan karena tahu mereka mengimani ketika Tuhan meninggalkan akan membawa dampak yang buruk di dalam hidup. Sejarah umat menunjukkan ketika Tuhan meninggalkan umat, mereka mengalami kekalahan besar dalam peperangan ketika berhadapan dengan musuh. Ketika roh Tuhan meninggalkan Saul karena ketidaktatannya, maka Saul seperti gila dan dikuasai oleh roh-roh jahat. Hal ini menunjukkan kepada kita, ketika Tuhan menjauh dari kita, maka hidup kita akan dipenuhi hal-hal yang buruk. Hidup kita akan digoda berbagai kuasa-kuasa kegelapan. Ini yang menunjukkan dalam pergumulan hidup kita. Bahkan dalam suka duka, iman percaya kita harus tetap bermohon. Tuhan, janganlah meninggalkan aku. Janganlah meninggalkan keluargaku. Janganlah meninggalkan gerejaku. Inilah kerinduan kita. Karena dalam perlindungan Tuhanlah kita akan merasa tenang. Pemirsa GKPS TV. Hal yang kedua yang dikatakan di ayat 18. Pemazmur bermohon, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini dan keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang.
Pemazmur ini mengajarkan bahwa permohonan ya Allah jangan meninggalkan aku. Bukan hanya fokus untuk memenuhi sukacita hidup dalam penyertaan Tuhan. Tapi terlebih lagi Allah memiliki keberanian untuk memberi hidup menyaksikan Tuhan kepada generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Jika kita mau melihat kedekatan kita kepada Tuhan, seringkali permohonan kita kepada Tuhan fokus untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan kita. Tapi saat ini firman Tuhan menyatakan, bermohonlah kepada Tuhan agar kita diperkenankan menjadi saksi-saksi Tuhan. Artinya, bermohonlah kepada Tuhan agar kita selalu rindu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bermohonlah agar kita memiliki keberanian jiwa menyaksikan Tuhan, sehingga lewat kesaksian hidup kita akan semakin banyak orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Marilah kita bermohon, ya Tuhan, janganlah meninggalkan kami. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temui. Maha Penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Dikau tiap jam dalam cobaan. Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu? Siang dan malam tinggal sertaku. Aku tak takut karena Kau dekat. Susah tak payah
KPS TV.